Bayangin deh skenario ini. Anda ada di hari terakhir sebuah kompetisi yang ketat banget. Momen penentuan ya. Iya, penentuan juara ada di event terakhir ini. Tekanannya itu berasa banget mungkin sampai sesek gitu ya. Betul. Berdiri di garis start itu pasti beda rasanya. Nah, hari ini kita mau coba selami momen krusial kayak gitu. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal fokus banget ke bab 12 judulnya Clutch. Ya, ini dari buku Chasing Excellence, kita pakai studi kasusnya atlet CrossFit Katrin Davidsdottir di CrossFit Games 2016. Kisah nyata ya ini berarti? Betul, kisah nyata. Dan tujuan kita hari ini tuh bener-bener pengen paham apa sih artinya performa clutch itu? Kemampuan tampil bagus pas lagi tertekan banget gitu ya? Iya, tampil sesuai harapan atau bahkan mungkin lebih dikit, justru pas tekanannya lagi puncak-puncaknya. Dan yang lebih penting lagi, gimana mentalitas ini tuh dibangun, bukan ujuk-ujuk muncul aja. Oke, jadi misi kita bareng-bareng kali ini mau bongkar rahasia di balik mental tangguh pas momen genting? Dan gimana prinsip-prinsip ini bisa ditarik ke tantangan hidup Anda sehari-hari. Betul, mungkin pas presentasi penting, negosiasi alot, ujian, atau situasi pribadi yang bikin stres lah ya. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung lompat ke hari Minggu 24 Juli 2016. Event terakhir CrossFit Games tahun itu namanya simbolis banget, Redemption. Penebusan ya artinya. Cocok banget sih. Cocok, karena elemen utamanya itu muncul lagi, alat yang jadi mimpi buruk tahun sebelumnya. Pegboard. Iya, pegboard. Buat yang mungkin belum familiar, itu papan panjat vertikal gitu kan ya, ada lubang-lubangnya. Atlet naik pakai pasak kayu. Betul, dan signifikansinya gede banget kan pegboard ini. Gede banget, tahun 2015 itu kan munculnya dadakan kayak kejutan gitu. Jadi banyak yang belum siap ya. Iya, mayoritas atlet belum pernah lihat, apalagi latihan serius pakai itu. Hasilnya ya, banyak yang gagal total. Termasuk Katrin sendiri waktu itu. Padahal dia lagi ngejar juara pertama ya saat itu. Betul. Jadi pas pegboard muncul lagi di final 2016 ini bukan cuma ujian fisik biasa. Ini pertarungan psikologis yang, berat banget. Deskripsi eventnya sendiri gimana tuh? Cukup brutal sih. 3 kali naik pegboard, terus 21 repetisi thruster. Thruster itu yang angkat barbel dari jongkok sampai lurus ke atas kepala kan ya? Ya, betul. Habis itu, 2 kali naik pegboard lagi, 15 thruster. Terakhir, 1 kali naik pegboard, 9 thruster. Jadi total 6 kali naik pegboard dong? 6 kali. Itu banyak banget apalagi mengingat sejarahnya. Dan situasi Katrin saat itu gimana? Katanya di ujung tanduk ya? Benar-benar di ujung tanduk. Dia memang lagi mimpin klasemen sementara. Tapi unggulnya dari Tia Claire Toomey itu cuma 23 poin. Kedengerannya lumayan 23 poin. Nah, itu dia. Kedengarannya lumayan, tapi di konteks event final yang super berat ini, apalagi ada pegboard, itu tipis banget. Setipis kertas lah. Kenapa bisa setipis itu? Karena, ini dia kuncinya, pegboard itu titik lemah terbesar Katrin. Fakta dari bukunya ini lumayan mencengangkan sih. Gimana tuh? Setelah setahun perlatihan keras fokus buat naklukin pegboard sejak gagal di 2015, pencapaian terbaik dia di latihan itu cuma 1 kali naik. Serius? Cuma 1 kali naik tanpa henti? 1 kali. Sementara event final ini butuh 6 kali naik total. Jadi kalkulasinya simple, tapi ngeri. Gimana tuh kalkulasinya? Kalau Tia finish 3 besar di event ini, terus Katrin kelempar, katakanlah posisi 11 atau lebih jelek, ya udah, Tia yang juara dunia. Waduh, tekanannya pasti gila-gilaan ya? Maksimal banget tekanannya. Nah, disinilah strategi sama pola pikir sebelum tanding jadi penting banget ya? Krusial. Sesaat sebelum mulai, pelatihnya Katrin, Ben Bergeren, kasih instruksi kunci yang menarik nih. Apa tuh instruksinya? Fokusnya bukan ke kecepatan, tapi justru ke pegboardnya. Dia bilang kira-kira gini, ini pertarungan kamu lawan pegboard, bukan lawan atlet lain. Oh, jadi fokus ke diri sendiri ya? Iya, lakukan dengan cerdas, ambil keputusan dewasa, jangan buang energi percuma. Dan yang paling penting, tetap di dalam gelembung fokus kamu sendiri. Itu kayaknya nyambung sama prinsip yang sering dibahas di buku ini ya? Banget. Balik lagi ke filosofi inti. Kontrol apa yang bisa dikontrol, abaikan sisanya. Usaha, fokus, strategi. Itu yang bisa kita atur ya. Betul. Lawan nyampain, skor gimana, penonton teriak apa, itu di luar kendali. Nah, menerapkan ini pas lagi genting-gentingnya, itu yang bedain juara. Dan ini bukan sesuatu yang kepikiran pas hari H kan? Bukan. Ini hasil latihan mental terus-menerus. Fokus ke proses, bukan cuma mikirin hasil yang belum tentu bisa kita kuasai.
Oke, mari kita lihat gimana Catherine jalanin strategi ini di lapangan. Dia mulai eventnya gimana? Dia mulai tenang banget, nggak kelihatan buru-buru kayak beberapa atlet lain. Dan yang mengejutkan banyak orang, mungkin termasuk dia sendiri ya, Apa tuh? dia berhasil loh selesaikan 2 kali naik pegboard pertama dengan relatif lancar. Wah, itu udah 2 kali lipat rekor latihannya dong. Iya, tapi pas banget di sebelahnya, Tia Tumi udah mulai naik untuk yang ketiga kalinya. Nah, mulai panas nih situasinya. Disinilah ujian mental sebenarnya dimulai. Pas Catherine coba naik pegboard yang ketiga kali, kejadian. Kejadian apa? Otot bisepnya habis total. Bener-bener nggak bisa nekuk lengan lagi buat narik badan ke atas. Cuma bisa gantung aja pakai tangan lurus. Waduh, itu mimpi buruk banget pasti. Respons normalnya kan panik atau frustrasi ya. Biasanya gitu, mungkin nyerah malah. Tapi Catherine, Dia ngapain? dia adaptasi. Ini momen yang luar biasa sih kalau kita lihat rekamannya. Adaptasi gimana maksudnya? Dia nggak panik, nggak berhenti. Dia mulai pakai teknik yang beda banget. Dia kayak menggeser atau mengayunkan badannya ke atas. Mindahin pasaknya pakai otot inti dan punggung gitu ya, bukan lengan. Betul, lebih ngandalin kemauan keras pokoknya. Kelihatan lambat banget, susah payah, jauh dari efisien. Tapi dia terus gerak. Dan berhasil. Berhasil, dia selesaikan asen ketiga pakai cara itu. Gila. Itu improvisasi atau emang udah dilatih ya, skenario gitu? Buku ini nggak detail soal itu. Tapi kemampuan adaptasi kayak gini biasanya sih hasil dari mentalitas pemecahan masalah yang udah dilatih. Atau mungkin simulasi skenario terburuk. Terus pas thruster gimana? Dia tetap jaga ritmenya sendiri. Kelihatan capek, tapi terkontrol. Dia sama sekali nggak keganggu sama fakta kalau Tia udah selesai thruster dan balik ke pegboard. Fokusnya 100% ke dirinya. Itu susah banget pasti ya, nggak baikan lawan di sebelah. Susah banget. Nah, momen paling kritisnya mungkin pas dia balik ke pegboard buat ronde kedua, yang butuh 2 kali naik lagi. Kenapa paling kritis? Pas dia siap-siap mau naik, Tia itu udah selesai ascent keempat dan kelima. Tia udah hampir kelar sama pegboardnya. Astaga, bisa bayangin tekanan ya? Pengen ngebut atau panik pasti gede banget godaannya. Banget. Tapi Catherine malah ngelakuin hal yang counterintuitif. Apa yang dia lakukan? Dia nggak buru-buru. Malah sebaliknya, dia ambil jeda istirahat yang lumayan lama di depan pegboard. Istirahat di saat genting gitu? Iya, kelihatan narik napas dalam-dalam, kayak ngabaikan semua suara riuh penonton. Kayak masuk lagi ke gelembungnya tadi. Wow. Baru setelah itu, dia mulai ascent keempat, pakai metode menggeser yang susah payah tadi. Dia nolak buat panik, milih buat kelola sisa tenaganya, tetap pada rencana awal. Nggak peduli seberapa lambat ya jadinya. Nggak peduli. Sementara itu, atlet lain juga mulai kena tekanan. Sarah Sigmundsdottir, rival beratnya juga, kelihatan kepleset pas di pegboard. Jadi Catherine terus maju dengan caranya sendiri ya? Terus berjuang. Dia selesaikan ascent kelima pas waktu sisa sekitar 2 menit. Nggak ada panik sama sekali, cuma disiplin jalanin proses. Memaksimalkan apa yang masih dia bisa lakukan saat itu ya? Betul. Dia balik ke thruster terakhir. Nah, di sini dia agak percepat sedikit temponya. Mungkin udah ngerasa akhir event deket. Terus dia balik ke pegboard terakhir. Balik buat ascent ke-6. Tapi pas banget bel waktu habis bunyi. Jadi dia nggak berhasil selesaikan yang terakhir itu. Sementara Tia finish di urutan ke-8 di event ini. Wah, jadi hasilnya nggak langsung ketahuan dong ya? Nggak jelas sama sekali pas itu. Semua nunggu skor resmi keluar. Suasananya pasti tegang banget. Penantiannya pasti lama banget rasanya. Lama. Akhirnya Dave Castro, direktur CrossFit Games, maju ke tengah, ambil mic, jeda dramatis dulu tentunya. Haha, iya biasa gitu ya. Terus diumumin, Catherine Davidsdottir juara dunia lagi. Wow, berhasil mempertahankan gelar ya. Iya, dalam kondisi yang luar biasa sulit itu. Kisah yang gila banget ini ya. Ini membawa kita balik ke pertanyaan inti tadi. Apa sih sebenarnya arti clutch ini? Nah, ini bagian menarik dari bukunya. Apakah momen Catherine tadi itu cuma keajaiban? Beruntung aja gitu. Atau inspirasi sesaat? Buku Chasing Excellence ini ngasih definisi clutch yang mungkin agak beda dari persepsi umum kita. Gimana tuh definisinya? Buku ini bilang clutch itu bukan saat atlet tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang jauh di luar kemampuannya. Bukan sihir. Oh, bukan gitu ya? Jadi... Wah, justru sebaliknya. Definisinya adalah
Clutch itu kemampuan untuk melakukan persis seperti apa yang biasa Anda lakukan, sesuai level latihan Anda, tapi di bawah tekanan yang luar biasa tinggi. Jadi bukan jadi Superman mendadak. Bukan. Tapi tentang nggak membiarkan performa kita anjlok pas situasinya lagi genting banget. Oke, menarik. Bisa kasih contoh bedanya? Penting dibedain sama aksi untung-untungan kayak lemparan Hail Mary di American football ya. Itu kan lempar jauh aja, berharap ada keajaiban. Iya, spekulatif banget itu. Nah, performa clutch itu lebih kayak quarterback yang tenang, eksekusi operan-operan pendek yang presisi di menit akhir buat menang. Atau pegolf yang pukulannya solid, ke dekat bendera pas turnamen lagi dipertaruhkan. Jadi lebih ke keandalan dan eksekusi terencana di bawah tekanan ya, bukan untung-untungan. Tepat. Kalau gitu, performa Katrin tadi itu clutch banget dong ya pakai definisi ini. Sempurna contohnya. Bukan karena dia tiba-tiba jadi jago pegboard. Tapi karena dia bisa keluarin hasil terbaik dari apa yang dia punya saat itu. Betul, dia tetap pegang strategi awal, fokus diri sendiri, dia nunjukin kemampuan adaptasi pas ada kesulitan fisik, teknik geser. Dan yang paling penting, Dia berhasil jaga kontrol diri secara mental pas ke kanan lagi tinggi-tingginya. iya, dia maksimalkan potensi yang udah dia bangun lewat latihan, bukan ngarep keajaiban. Persis ya, dia nggak melampaui batasnya secara ajaib, tapi dia berhasil mengakses dan mengeksekusi batas kemampuannya itu di kondisi tersulit. Itulah inti performa clutch menurut buku ini. Nunjukin hasil latihan pas paling dibutuhkan. Oke, ini penting banget nih buat kita semua, buat Anda yang dengerin juga. Kalau clutch itu bukan sihir atau bakat bawaan, terus gimana dong cara kita ngembangin mentalitas ini? Nah ini dia. Apa bisa kita aktifin gitu aja pas lagi butuh? Jawabannya mungkin kedengaran agak anti klimaks ya. Tapi ini kebenaran fundamental yang ditekankan terus di buku ini. Apa tuh kuncinya? Kuncinya ada di persiapan. Persiapan yang konsisten, disengaja, tanpa henti, fisik dan mental. Jadi nggak bisa dadakan ya? Nggak bisa. Nggak bisa kita berharap tiba-tiba punya mental baja atau bisa eksekusi sempurna di bawah tekanan kalau kita nggak latih dan bangun kapasitas itu tiap hari. Karakter kayak gigih, optimis, fokus, resiliensi, itu semua perlu dilatih ya? Betul, itu kayak otot mental yang perlu ditempa lewat latihan harian. Bukan sesuatu yang bisa dipanggil instan pas darurat. Kenapa persiapan sepenting itu? Ada alasan spesifiknya? Ada beberapa. Pertama, latihan yang diulang-ulang dan disengaja itu bantu otomatisasi respons dan skill. Pas tekanan tinggi, otak kita kan kapasitasnya turun tuh. Jadi nggak perlu mikir terlalu banyak ya kalau udah otomatis? Iya, ngurangin kemungkinan salah karena panik. Kedua, persiapan itu bangun keyakinan diri yang asli. Kita tahu kita siap karena kita udah ngerjain PR-nya. Masuk akal. Ketiga, persiapan itu seringkali melibatkan simulasi kondisi tekanan. Jadi kita belajar gimana respon badan dan pikiran kita pas lagi stres. Oh, jadi udah latihan ngadepin stresnya juga ya? Kurang lebih gitu, ada prinsip emas di buku ini. Siapa diri Anda di arena kompetisi itu cerminan langsung siapa Anda pas latihan. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi kemampuan clutch kita itu dibangun jauh sebelum momennya datang ya? Jauh sebelum. Ini relevan banget sih. Tapi mungkin banyak yang mikir, itu kan atlet kelas dunia, pelatihnya top, fasilitasnya ada. Saya kan orang biasa, tekanannya di kerjaan atau di rumah. Prinsip dasarnya sama aja kok, walau konteksnya beda. Coba deh ingat-ingat situasi penuh tekanan yang baru Anda alami. Misalnya pas presentasi penting gitu ya. Bisa. Atau pas ujian, atau percakapan sulit sama orang terdekat. Apa sih yang jadi penghalang terbesar waktu itu? Seringnya bukan karena nggak bisa materinya ya. Nah, seringnya gitu kan. Penghalangnya justru mental. Takut gagal, takut dinilai jelek, mikir kejauhan skenario terburuk, atau fokusnya pecah ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, kayak reaksi orang lain. Tepat. Jadi, daripada cuma berharap semoga lancar atau semoga bisa, pendekatan yang lebih efektif berdasarkan konsep clutch ini gimana? Lebih ke bertanya ke diri sendiri sebelum momen itu datang. Apa yang udah saya siapkan dengan baik? Apa yang bisa saya kontrol saat ini? Terus, gimana rencana saya kalau ada masalah atau nggak sesuai rencana? Kayak adaptasi Katrin tadi ya. Betul. Punya kesiapan mental buat menyesuaikan diri itu bagian dari persiapan juga. Jadi geser fokus dari harapan pasif ke persiapan aktif dan eksekusi yang disengaja ya. Iya. Kelola ekspektasi, fokus ke proses langkah demi langkah, punya strategi atasi masalah potensial, itu fondasinya buat tampil lebih baik di bawah tekanan. Siapapun kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih inti pembahasan kita soal bab 12 CLUTH ini. Silakan.
Performa tangguh di momen genting atau clutch ini itu bukan sihir, bukan untung-untungan, bukan bakat semata. Tapi hasil persiapan matang dan konsisten, fisik dan mental. Dan yang paling penting, ini kemampuan buat mengeksekusi skill dan pola pikir yang udah dilatih itu justru pas tekanan lagi tinggi-tingginya. Menunjukkan hasil kerja keras Anda, bukan ngarap keajaiban. Dan kemampuan buat tetap fokus sama eksekusi itu ya. Iya, ngabaikan gangguan internal kayak ragu atau capek, dan eksternal kayak lawan, penonton, ekspektasi. Itu tanda sejati mentalitas clutch yang udah dibangun. Nah, ada satu pemikiran penutup yang menarik nih. Ini nyambungin bab ini sama ide lain di buku ini. Soal proses dan definisi sukses. Oh ya, gimana tuh? Di bab sebelumnya kan diceritain, ada momen Catherine itu seneng banget finish ke-6 di satu event karena dia tahu udah kasih usaha maksimalnya. Iya, ingat. Tapi sebaliknya, dia kesel banget pas finish ke-7 di event lain karena dia bikin kesalahan teknis kecil yang harusnya bisa dihindari. Oh iya, bener. Nah, ini munculin pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin bawa pulang. Apa arti kemenangan yang sebenarnya buat Anda? Pertanyaan bagus. Kalau kita coba definisiin ulang, sukses itu bukan cuma soal hasil akhir atau peringkat, tapi sebagai kualitas upaya kita buat keluarin yang terbaik dari diri kita. Fokus ke proses dan apa yang bisa kita kontrol ya jadinya. Iya. Nah, gimana definisi baru ini bisa mengubah cara Anda lihat dan evaluasi tantangan-tantangan di hidup Anda? Apakah metrik sukses kita sekarang cuma hasil, atau kita juga hargai proses dan upaya kita pas ngadepin tekanan? Itu dia. Sesuatu untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada insight berharga dari kisah Catherine dan konsep clutch ini yang bisa Anda bawa. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.